Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kelas 11 AKL? Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada pertemuan kali ini Ibu akan membahas mengenai KD 3.2 dari mata pelajaran Praktikum Akuntansi Perusahaan Jasa dan Dagang kelas 11 AKL. Selanjutnya, kita akan membahas dulu mengenai kompetensi dasar pengetahuan dan keterampilan dari 3.2 dan 4.2, yaitu menerapkan proses pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum untuk perusahaan jasa. 4.2, melakukan pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum untuk perusahaan jasa. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu apa sih jurnal. Definisi jurnal ialah catatan akuntansi pertama kali atau transaksi dan kejadian terpilih lainnya dicatat pertama kali. Artinya, ketika ada transaksi, maka langkah pertama adalah mencatat ke dalam jurnal. Kemudian bentuk jurnal. Bentuk yang paling sederhana dalam mencatat transaksi itu ada debit dan kredit. Lalu ada 5 fungsi jurnal. Fungsi yang pertama, historis. Maksudnya ialah setiap transaksi dimasukkan sesuai tanggal terjadinya transaksi. Fungsi kedua, pencatatan, di mana jurnal umum mencatat transaksi harus jelas. Ada harta, kewajiban, dan modal. Fungsi ketiga, fungsi analisis. Maksudnya adalah di sini harus jelas penggolongannya atas nama akun, seperti ada akun harta, akun kewajiban, akun modal. Berikut dengan jumlahnya. Fungsi keempat, instruksi. Maksudnya adalah di jurnal harus jelas pencatatannya antara debit dan kredit sehingga pada saat memproses ke buku besar itu lebih mudah. Fungsi terakhir adalah informatif, yaitu memberikan penjelasan dari bukti transaksi yang sudah kita catat. Selanjutnya ini prosedur membuat jurnal. Yang pertama tentunya kita harus menyiapkan lembar jurnal. Kalian bisa mencatatnya di buku besar ya, mungkin masih ada waktu kelas 10 itu dipakai dulu. Lalu mengumpulkan bukti transaksi. Yang ketiga, mengidentifikasi nama akun yang berkaitan dengan transaksi keuangan. Yang keempat, mengidentifikasi saldo normal akun berdasarkan jenis kegiatan transaksinya. Yang kelima, menulis nominal transaksinya dengan teliti. Nah, ini dia bentuk jurnal umumnya. Paling atas, kalian menulis nama perusahaan, kemudian jurnal umum, di bawah periode, misalkan per 31 Desember 2020. Kita harus mencatat dulu tanggalnya, transaksi misalkan dibeli perlengkapan secara tunai, tanggal 2 Januari 1980. Berarti tulis tanggalnya, tanggal, bulan, dan tahun. Nomor buktinya berapa? Misalkan nomor buktinya 02. Nama akun, karena tadi pembelian secara tunai, maka nama akunnya peralatan pada kas. Referensinya adalah dari nomor akun. Peralatan nomor akunnya sekian, kasnya nomor akunnya sekian. Debit, berapakah nilai nominal dari transaksi yang tersebut.
Debit dan kredit harus sama. Nah, sebelum nanti kita belajar lebih jauh mengenai jurnal umum, kalian harus tahu dulu penggolongan nama akunnya. Untuk pertemuan selanjutnya, Ibu akan memberitahu atau menjelaskan kelompok nama akun. Pada pertemuan kedua kali ini, cukup sekian dari Ibu. Apabila dari penjelasan Ibu ada yang kurang jelas, silakan bertanya ke nomor kontak Ibu. Kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.